dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Selamat pagi Bu Esther, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Kita mau mencari wajah Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Untuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom Kakak Estina, selamat berjumpa kembali. Shalom Kakak Yuli. Ya, Kakak Orio Rima, selamat bergabung. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa. Bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan kami semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita pagi hari ini sama-sama datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur dan pujian-pujian kita kepada Tuhan, Sang Kekasih kita. Shalom Kakak Maidalena, terima kasih sudah bergabung. Kakak Efrida, Kakak Lani, Kakak Desi, mohon maaf ya saya off-nya agak sedikit kelamaan di Turki karena saya nggak bisa melayani, saya nggak bisa ganggu suami saya, kan kita di dalam satu kamar, satu hotel. Jadi kalau di sana itu ya jam 12 malam, kalau jam 4 pagi itu. Jadi saya nggak mau mengganggu suami saya. Mohon maaf ya. Shalom Kakak Pimpin, Kakak Madu.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucapkan syukur untuk hari yang baru yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Kami mengucapkan syukur untuk rahmat-Mu yang baru, untuk kasih setia-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang tidak terhitung banyaknya dalam kehidupan kami, untuk kesetiaan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu yang Kau sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Bahkan pertolongan-pertolongan yang kami tidak sadari yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Engkau sudah meluputkan kami dari begitu banyak kecelakaan yang bahkan tidak kami sadari, yang tidak kami ketahui. Kami mengucapkan syukur bahkan untuk rancangan-Mu bagi masa depan setiap kami. Kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu yang Engkau sudah siapkan bagi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Betapa limpah dan betapa dahsyatnya kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau sudah siapkan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Kami mengucapkan syukur pagi hari ini. Tuhan Allah Roh Kudus, mari Engkau datanglah Roh Kudus, jamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini. Seberapa kami yang hadir, jamah setiap kami. Mereka yang sedang berbeban berat, saat ini ada kelepasan, ada kelegaan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan. Roh Kudus, jamah setiap hati anak-anak-Mu yang sedang takut, yang sedang khawatir. Saat ini damai sejahtera dari Tuhan mengalir, menjamah hatimu, memenuhi hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari kiranya Kau menolong setiap kami, bukakan mata hati kami, terangi kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bukakan mata hati setiap kami, supaya kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan secara pribadi. Setiap kami yang ada di live room ini dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus yang manis, terima kasih Engkau sudah menjamah setiap pribadi yang ada di live room ini. Ya, shalom Bapak Ibu semua, selamat bergabung, yang baru bergabung, salam kenal. Boleh di follow ya, boleh di subscribe account saya, jadi besok-besok Bapak Ibu bisa gabung juga kalau saya live. Ya, setiap pagi saya live pukul 4 pagi dan saya akan berdoa juga bagi Bapak Ibu yang sakit di akhir pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terberkati boleh bantu tap-tap layar ya, tap-tap layar itu gratis. Hanya membantu menolong supaya akun saya itu lebih secure, lebih aman dari attack ya, dari biasalah serangan-serangan haters gitu ya. Kita account ini hanya untuk memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan kasih Tuhan ya, kebenaran firman Tuhan. Di sini tujuan kami hanya untuk memberkati. Shalom semuanya, shalom Kakak Asme. Salam kenal ya Kakak Kang, Kakak Titi Setiani, Ibu Evi Lampu, shalom. Kakak Herman, shalom ya. Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua.
Dan bagi Bapak Ibu yang dari agama seberang, salam toleransi ya. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita bersama-sama membuka Mazmur 27. Ya, kita mau membaca dari Mazmur 27. Saya bacakan ya. Aman dalam perlindungan Allah. Ya, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Di sini Daud berkata, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Daud tidak berkata bahwa kekayaannya adalah terang dan keselamatannya. Daud memiliki begitu banyak pasukan-pasukan tentaranya, memiliki begitu banyak senjata-senjata perang, memiliki benteng-benteng pertahanan, tetapi Daud tidak berkata bahwa benteng-benteng pertahanannya, tentara-tentara berkudanya adalah keselamatannya dia. Tetapi Daud berkata Tuhan adalah terangnya dan keselamatannya. Jikalau Daud yang diberkati Tuhan dengan begitu limpahnya, dengan kekayaan, dengan persenjataan dan tentara-tentaranya, bisa berkata bahwa Tuhan adalah terangnya dan keselamatannya. Siapakah kita ini? Kita juga mau belajar dari Daud. Kita mau berkata Tuhan adalah terang kita dan keselamatan kita. Saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran Bapak Ibu dan setiap pemirsa yang ada di live ini. Tetapi jikalau kita memiliki satu rasa takut, biarlah kita mau memberikan rasa takut itu hanya kepada satu hal, yakni takut untuk berbuat dosa terhadap Tuhan. Ya, karena perlindungan kita yang sempurna adalah ketika kita berada di dalam Kristus. Di luar Kristus, ya, kita ini tidak ada apa-apanya, seperti domba tanpa gembala ya, di mana begitu banyak binatang buas yang bisa mencelakai kita. Tetapi ketika kita berada bersama-sama dengan Sang Gembala, ketika kita berada di dalam Kristus, maka Kristuslah, Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita. Saya seringkali men-sharekan kepada Bapak Ibu, coba kita membayangkan bahwa kita itu ada di dalam Tuhan. Jadi namanya ada di dalam, bukan di luar ya, ada di dalam, berarti di luar kita adalah Tuhan. Kalau Tuhan menjadi kota benteng kita, menjadi pertahanan kita, kepada siapakah kita harus takut? Yang perlu kita takutkan hanya satu, yakni ketika kita berdosa terhadap Tuhan. Karena ketika kita berdosa terhadap Tuhan, kita sedang memberikan surat izin bagi si iblis, setan, musuh-musuh kita untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya tidak tahu dimanapun posisi Bapak Ibu dan saya, ketika Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita sudah berbuat dosa terhadap Tuhan, mari cepat-cepat datang kepada Tuhan, bereskan itu ya. Minta ampun kepada Tuhan, biasakan setiap hari kita datang kepada Tuhan, bertanya ya kepada Roh Kudus, Roh Kudus, tolonglah selidiki hatiku, selidikilah hari ini apa yang sudah saya lakukan yang mendukakan hatimu. Singkapkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Roh Kudus yang akan mengingatkan kita dan cepat-cepat bereskan di hadapan Tuhan. Supaya benteng kita kokoh dan aman ya.
kita tidak membuka celah bagi si iblis untuk menyerang kita. Saya lanjutkan ayat kedua ya. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Ya, penjahat-penjahat di sini mungkin bukan manusia-manusia ya, mungkin bukan sesama kita ya, karena musuh-musuh kita adalah ya pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu di udara ya, kekuasaan, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Mereka itu bisa memakai ya teman-teman kita, saudara kita untuk menyerang kita. Jadi jangan benci saudaramu, jangan benci sesamamu. Ketika mereka menyakiti hatimu, engkau harus selalu ingat bahwa ada power, ada kuasa yang mengontrol pikiran mereka sehingga mereka bertindak seperti itu. Atau musuh-musuhmu saat ini mungkin bukan manusia-manusia ya yang menyakiti hatimu. Mungkin musuh-musuhmu saat ini adalah hutang pihutang, adalah pergumulan kehidupan, adalah beban berat, adalah sakit penyakit, apapun itu ya. Perlindungan kita adalah hanya satu-satunya Tuhan sendiri. Ketika musuh mencoba melawan kita ya, ketika serangannya itu gagal, maka secara otomatis serangannya itu kembali kepada lawan kita. Kalau Bapak Ibu mungkin paham sedikit mengenai dunia roh, mengenai perdukunan ya. Jikalau dukun itu menyerang seseorang misalnya, tetapi seseorang itu tidak bisa ditembus, otomatis serangannya itu menyerang balik kepada si dukun itu. Demikian pula dengan ya roh-roh jahat itu banyak memakai dukun-dukun untuk menyerang, untuk mengirimkan sihir atau serangan-serangan jahat kepada anak-anak Tuhan. Lah kok kenapa anak-anak Tuhan yang diserang ya? Kenapa? Mungkin Bapak Ibu berpikir, saya kan nggak cari musuh dengan lawan-lawan kita, dengan setan, dengan iblis. Ya, ketika kita menjadikan diri kita adalah anak-anak Tuhan yang benar-benar ya, yang sejati, maka otomatis kita menjadi musuh-musuhnya setan, iblis ya. Di dunia ini cuman ada dua, kita nggak ada di tengah-tengah. Kita harus memilih salah satu, berteman dengan Tuhan menjadi musuhnya setan iblis, atau berteman dengan iblis menjadi musuhnya Tuhan. Nah, pilihan ada di tangan kita. Ya, jangan jadi temannya iblis ya, jadi temannya Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan yang sejati, maka Tuhanlah yang akan menjadi perlindungan kita yang sempurna terhadap lawan-lawan kita. Maka di sini dikatakan mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Oke, saya lanjut ayat ketiga. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Nah, peperangan melawan kuasa-kuasa gelap ya. Peperangan itu biasanya terjadi dalam pikiran, dalam hati kita ya. Karena iblis setan itu seringkali menyerang kita lewat pikiran-pikiran. Ya, misalnya nih pikiran-pikiran yang berkata bahwa kita ini nggak mampu, kita ini sudah nggak ada pengharapan lagi, kita ini ya orang yang ya direndahkan, ya seperti itu. Pikiran-pikiran negatif bahkan terhadap sesama kita, pikiran-pikiran yang menimbulkan perpecahan,
segala sesuatu yang negatif itu berasal dari setan iblis ya. Mungkin kita kalau nggak sadar kita berpikir bahwa itu adalah pikiran kita sendiri, tetapi sesungguhnya pikiran-pikiran itu bukan berasal daripada kita. Kita harus belajar menundukkan setiap pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran yang negatif itu ditundukkan dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan. Ya, masih ingat bagaimana ketika iblis mencobai Tuhan Yesus? Iblis mencobai dengan apa? Dengan berkata kepada Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus sudah melakukan puasa 40 hari, 40 malam, lagi lapar-laparnya, iblis berkata, coba jadikan batu ini sebagai roti. Nah, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus menghardik dengan berkata, apa? Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan firman Tuhan. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, dan saya. Ketika si iblis setan memberikan pikiran-pikiran negatif ya, membisikkan pikiran-pikiran negatif. Seperti misalnya, saya kayaknya nggak mungkin bisa bayar hutang saya. Misalnya ya, Bapak Ibu yang sedang berhutang. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kayaknya saya nggak mungkin bisa bayar hutang. Katakan, dilawan pikiran-pikiran itu ya, jangan iya aja, jangan malut aja, dan jangan diperkatakan. Ketika Bapak Ibu memperkatakan pikiran-pikiran negatif itu, Bapak Ibu sedang setuju dengan pernyataan iblis setan ya. Sihir itu adalah dimulai dengan pikiran ya. Ketika pikiran-pikiran negatif, dan ketika kita memperkatakannya, kita sedang setuju dengan pikiran-pikiran setan dan pikiran-pikiran iblis. Kita harus menghardiknya dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu yang sedang sakit, ya Bapak Ibu berpikir bahwa kayaknya saya nggak mungkin sembuh. Kayaknya memang ini udah sakit dari turunan, nggak mungkin sembuh. Nah, itu pikiran-pikiran dari setan iblis. Kenapa? Karena tidak pernah tertulis di firman Tuhan bahwa Tuhan memang senang Bapak Ibu dan saya sakit. Nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada firman Tuhan yang menyatakan seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata apa? Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Mazmur 103 ya berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kenapa? Karena Dia yang sudah menebus kita dari segala dosa-dosa kita, menebus kita dari liang kubur. Kenapa? Karena Dia sudah menyembuhkan kita dari segala, dikatakan segala, bukan hanya penyakit ringan, tetapi penyakit berat juga ya. Segala sakit penyakit kita. Kenapa? Karena Dia sudah memuaskan hasrat kita dengan segala kebaikan. Nah, ketika si iblis setan menyerang kita dalam pikiran-pikiran kita, perkatakan firman Tuhan ya. Ketika Bapak Ibu memperkatakan firman Tuhan, engkau sedang setuju dengan Tuhan sendiri. Engkau sedang memposisikan posisimu, bahwa posisimu adalah bersama-sama dengan Tuhan, posisi kemenangan, bukan setuju dengan setan iblis ya. Oke, kita lanjut. Kalau enggak selesai-selesai. Ayat keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yakni diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya, saya nggak tahu saat ini Bapak Ibu ada berapa hal yang Bapak Ibu sedang rindukan, sedang minta kepada Tuhan ya. Tetapi pemazmur Daud ini nggak minta macam-macam, nggak minta kekayaan yang luar biasa banyaknya, nggak minta apa ya, nggak minta banyak hal, tetapi yang
Dia minta yang dia inginkan sungguh-sungguh itu hanya satu. Karena pemazmur Daud ini mengetahui betul bahwa satu ini, kalau dia memiliki satu ini, dia memiliki segala sesuatu yang baik, ya. Saya juga sebetulnya ya, doa-doa saya itu nggak panjang untuk diri saya sendiri ya. Nggak panjang lebar kali tinggi gitu, enggak. Doa saya panjang, kenapa? Karena saya mendoakan Bapak Ibu semua yang masuk ke live room ini. Saya sebut namanya satu persatu di dalam doa-doa saya. Itulah yang bikin doa saya panjang gitu ya. Tetapi untuk diri saya sendiri, saya doanya nggak panjang. Satu hal yang bisa kita minta, yang terbaik yang kita bisa minta kepada Tuhan adalah doa untuk mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apa sih yang Tuhan tahan dari orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Segala sesuatu yang baik ya tidak akan ditahan oleh Tuhan bagi orang-orang yang hidup mengasihi Dia. Kalau Bapak Ibu pelajari firman Tuhan ya dari awal sampai akhir, dikatakan apa? Kasih sayang Tuhan itu seperti Bapa kepada anaknya, kepada orang-orang yang takut akan Dia, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan dikatakan apa di kitab Roma? Segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi baca firman Tuhan itu harus komplit ya. Jadi kadang seringkali kita mendengar ya, dikatakan bahwa segala sesuatu bekerja bagi kebaikan bagi kita. Ya, enggak bagi kita juga sih. Jikalau kita mau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, saat ini apapun keadaan Bapak Ibu belum terlambat ya, kita mau sama-sama minta kepada Tuhan. Karena ya kita dengan usaha kita sendiri kita tidak mampu mengasihi Tuhan. Tetapi kita harus selalu minta pertolongan Roh Kudus. Kita harus selalu mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Minta kepada Roh Kudus untuk tolong saya untuk mengasihimu lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Kita mau belajar dari Raja Daud ya, yang sudah diberkati Tuhan dengan limpahnya, diberikan kepercayaan, otoritas, kuasa, memerintah atas bangsa kesayangannya, diberkati dengan ya begitu banyak kekayaan ya, dan kebaikannya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Kita juga mau belajar. Hari ini kita sama-sama seberapa yang ada di live room ini, kita mau belajar mengingini satu hal saja yang kita ingini, yakni diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, ini bicara banyak ya, ini adalah saya mau jelaskan, cuman ya waktunya cukup apa enggak ya, dicukup-cukupin ya. Kalau nggak cukup kita lanjut besok lagi. Sebetulnya sering kali saya sudah bahas di live room saya bahwa ada perbedaan ketika kita menerima Tuhan Yesus dan kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah perbedaan yang sangat besar. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita mengizinkan Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati kita. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, yakni kita tinggal di dalam Tuhan itu ketika kita mau mentaati segala perintahnya. Ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan. Ya, jadi kita menjadi satu kesatuan. Kalau saya mau menjelaskan, bicara lebih banyak lagi mengenai hal ini, ya sangat banyak ya, cuman saya nggak bahas di sini. Ketika kita bersatu dengan Tuhan, maka posisi kita adalah posisi yang sangat aman. Maka pemazmur bisa berkata di Mazmur 91 ayat 1 apa? Ketika
kita diam di dalam lindungan yang maha kuasa, ya, maka si pemazmur ini bisa berkata, 1000 orang rebah di sebelah kiriku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan mengenai aku. Ya, penyakit sampar boleh datang, tetapi itu tidak mengenai aku. Kenapa? Karena dia bersatu di dalam Kristus. Saya harap Bapak Ibu bisa menangkap ya apa yang saya jelaskan. Ketika kita hidup bersatu di dalam Tuhan, tidak ada serangan musuh yang bisa mengenai kita. Kenapa? Karena bukan hanya kita menerima Tuhan Yesus, bukan hanya Tuhan Yesus tinggal di dalam hidup kita, tetapi kita tinggal di dalam Kristus. Masih ingat lagu Abide in me, with me, past, false, deep and high. Ada yang pernah dengar lagu itu? Mohon maaf ya, saya banyak lagu-lagu bahasa Inggris, sebetulnya saya jarang menyanyikan lagu bahasa Indonesia. Mohon maaf, bukan sok-sokan, karena memang saya grow up-nya bertumbuhnya atau mengenal Tuhannya atau lebih dekat dengan Tuhannya waktu saya di luar negeri. Jadi banyak lagu-lagunya lagu-lagu bule gitu ya, lagu-lagu Inggris. Bukan karena saya tidak cinta lagu Indonesia, saya juga cinta lagu Indonesia, cuman lebih banyak familiarnya lagu-lagu Inggris. Nah, abide with me, si pengarang itu berkata, abide with me, tinggallah bersama dengan aku. Tetapi sesungguhnya apa di kitab Yohanes 15, Tuhanlah yang berkata kepada kita, tinggallah di dalam aku. Kenapa? Jadi terbalik ya, seharusnya bukan kita yang minta Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, sesungguhnya kalau Bapak Ibu bisa melihat secara dunia roh ya, langsung Roh Kudus itu tinggal masuk ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Tetapi yang terlebih penting bagi kita adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Karena ketika seseorang itu tidak tinggal di dalam Tuhan, ya, orang itu tidak akan bisa berbuah. Yohanes 15 berkata, jikalau engkau di luar aku, engkau tidak dapat berbuah banyak, ya, tidak dapat berbuah bahkan akan seperti dahan yang kering yang akan dicampakkan keluar, ya, dikumpulkan orang untuk dibakar. Karena ketika kita tinggal di luar Kristus, berarti kita tidak melakukan firman-Nya. Berarti tidak ada perlindungan. Jangan ya Bapak Ibu, jangan tinggal di luar Kristus. Oleh sebab itu ya, pemazmur di sini Daud berkata, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Kita diam di rumah Tuhan itu ya bukan hanya wujudnya bangunan gereja, tetapi saat ini ketika kita hidup di perjanjian baru, ya rumah Tuhan itu adalah diri kita sendiri. Kita adalah bait Allah, ya. Maksudnya firman ini mengacu kepada ketika kita menjadikan Tuhan sungguh-sungguh ya bait kita, tempat perlindungan kita, ketika kita diam di dalam Tuhan, ketika Tuhan diam di dalam kita. Ini adalah maksud dari ayat firman Tuhan ini. Saya harap Bapak Ibu bisa nangkep ya apa yang saya jelaskan. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap jiwa-jiwa yang ada di live room ini untuk bisa mengerti kebenaran firman-Mu ini. Kenapa? Karena ketika kita diam di dalam Tuhan dan Tuhan diam di dalam kita, ketika kita bersatu dengan Tuhan, apa sih yang Bapak Ibu perlu khawatirkan? Apa sih yang Bapak Ibu perlu takutkan? Segala sesuatu yang baik Tuhan limpahkan kepada kita. Mazmur 65 ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat
Mazmur 65 ayat 5 berkata apa? Berbahagialah orang yang engkau suruh untuk mendekat, diam di dalam pelataranmu. Mereka akan dikenyangkan dengan segala sesuatu yang baik dalam rumahmu. Ini berbicara tentang kesatuan kita di dalam Tuhan, karena bait Tuhan saat ini adalah bukan gedung ya, bukan gedung gereja, bukan. Yakni ketika kita hidup bersatu di dalam Tuhan, kita menjadikan Tuhan itu kepenuhan kita, kepenuhan rumah kita, rumah ibadat kita. Dan ketika kita membuat Tuhan betah tinggal di dalam kita. Masih ingat bagaimana waktu Tuhan Yesus hidup ya di dunia ini, ketika dia melayani dan ada kesayangannya Tuhan Yesus, bukan kesayangan ya kesayangan lah, orang yang disayang Tuhan, yakni masih ingat Marta, Maria, dan Lazarus. Ketika Tuhan Yesus singgah di Betani, Tuhan Yesus selalu singgah di rumahnya Marta, Maria, dan Lazarus. Kenapa? Karena Marta, Maria, dan Lazarus itu membuat Tuhan Yesus betah di rumahnya. Ya, pastilah Marta, Maria, dan Lazarus ini, kakak beradik ini, mengasihi Tuhan Yesus. Nah, saat ini ya kakak, hello Seyo, nanti saya akan doakan ya. Kak, saya mau masuk Kristen. Oke, nanti saya doakan di akhir. Nah, saat ini saya nggak tahu apakah Bapak, Ibu, dan saya, apakah kita sudah membuat Tuhan Yesus betah hidup di dalam kita ya. Saat ini memang Tuhan Yesus secara fisik ada di surga, nggak tinggal bersama-sama dengan kita, tetapi rohnya yang hidup, yakni Roh Kudus, tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, apakah Bapak, Ibu, dan saya sudah membuat Roh Kudus betah tinggal di dalam kita? Ataukah kita sering mendukakan hatinya? Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi, itu adalah Tuhan kita sendiri. Ya, sama halnya seperti kita ya, kita ini terdiri dari apa? Body, soul, and spirit. Tubuh, jiwa, dan roh. Demikian juga Tuhan kita, karena kita itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kita. Kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah kita, harusnya dikit-dikit kita ngerti lah ya, bahwa Tuhan kita juga terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh. Itu adalah, ya kita adalah gambaran dari Bapa kita, Tuhan kita. Jadi rohnya itu tidak bisa dipisahkan dari Bapa dan Anak. Ya sama halnya seperti roh kita. Roh kita tidak bisa dipisahkan dengan misalnya body dan soul. Body itu tubuh dan jiwa ya. Jiwa itu menyangkut kehendak, perasaan, pikiran, itu jiwa ya. Dan badan ya, body lah. Saya nggak perlu jelaskan lebih lanjut ya. Rohnya itu ada bersama-sama dengan kita. Dia sangat dekat. Ada bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak, Ibu, jangan dicuekin roh Tuhan itu ya. Ajak ngomong. Ya, Roh Kudus itu adalah sahabat kita yang paling dekat. Dia yang paling mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu mau cari kasih yang lebih besar di mana sih di dunia ini selain daripada kasih Tuhan? Tuhan yang sudah membuktikan kasihnya di atas kayu salib, mati bagi kita. Ya, mungkin saya share sedikit ya. Satu hari saya pernah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian saya, nggak apa-apa ya, banyak orang baru, saya akan ulang lagi bagi Bapak Ibu yang pernah mendengar kesaksian saya, mohon maaf ya kalau diulang. Ya, sudah pukul 4.40 juga. Bagi Bapak Ibu yang sakit, boleh tuliskan di komentar.
dan klik tombol tamu. Saya akan mendoakan Bapak Ibu yang sakit di akhir acara. Ya, jadi satu hari saya pernah mendoakan waktu awal-awal ya, sebelum Tuhan gembleng saya, waktu awal-awal, waktu Tuhan belum memanggil saya untuk mengajar. Nah, saya pernah mendoakan seorang anak yang sakit. Ini kebetulan anak salah satu pendeta yang saya support gitu, yang saya dukung ya. Dan bukan anak, cucu ya. Cucunya itu sakit dan saya sudah berdoa meminta kepada Tuhan. Dan saya yakin sekali cucu ini sembuh. Dan apa yang terjadi? Cucu ini meninggal. Saya terpukul sekali ya. Saya terpukul, saya berdoa sama Tuhan. Saya nanya sama Tuhan. Lah Tuhan, jika satu ayat di firman Tuhan ini nggak benar, saya akan murtad, saya bilang. Saya bilang sama Tuhan, di dalam kamar saya berdoa, saya marah sama Tuhan. Jangan ikutin saya. Ini waktu Tuhan belum gembleng saya, belum memanggil saya untuk mengajar. Beberapa tahun yang lalu sebelum COVID. Dan saya diem, saya marah sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan gak jawab, hari ini juga saya mau murtad, saya mau ninggalin, saya gak mau percaya lagi sama firman Tuhan. Kalau satu ayat dalam firman Tuhan gak benar, saya mau meninggalkan Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Ya, di dalam kamar itu, waktu saya sendiri itu, saya merasakan betul ada sesuatu, ya roh Tuhan ya masuk ke dalam hati saya. Langsung Tuhan memberikan hatinya Tuhan kepada saya. Jadi saya bisa merasakan betul hatinya Tuhan itu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin yang punya anak di sini tahu bagaimana kita mengasihi anak kita kan? Ya. Nah, demikian pula saya juga punya anak ya, saya mengasihi anak saya. Tetapi sebegitu besar kasih kita kepada anak kita, saya belum pernah merasakan kasih mercy ya. Mercy itu apa ya? Belas kasihan, lebih daripada belas kasihan ya. Mercy itu ya kasih, belas kasihan yang sedemikian besarnya. Nah, begitulah Tuhan kasih hatinya dalam hati saya kepada kepada saya untuk merasakan hatinya Tuhan itu terhadap anak itu. Jadi sebetulnya sejak awal memang Tuhan tidak pernah merencanakan kematian. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, kan Tuhan tidak pernah menginginkan, menghendaki kematian, sakit, penyakit, tidak pernah. Tetapi ketika Adam jatuh di dalam dosa, ya Adam memberikan kuasa itu kepada iblis, setan ya. Itu upah dosa adalah maut. Jadi memang Tuhan tidak pernah merancangkan sakit, penyakit, kematian, kesusahan ya. Itu memang bukan rancangan Tuhan, itu rancangan iblis dan setan. Bapak Ibu, kita harus paham ketika kita mendapatkan tantangan, masalah kehidupan, percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Bapak Ibu jangan mau setuju dengan setan iblis, dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang melemahkan, dengan kondisi, dengan keadaanmu yang bikin putus asa. Jangan mau setuju. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan, hardik dengan firman Tuhan. Nah, itu juga yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi situasi-situasi ya yang gak enak. Misalnya Bapak Ibu yang dagang ya, dagangan lagi sepi. Di sini siapa yang dagang? Ibu Esther saya tahu ya dagang. Mungkin Bapak Ibu juga, Ibu Evi Lampus yang dagang ya. Jangan setuju ya dengan, ya kan ada ya banyak sekali saya temui ya di marketplace itu.
Kalau lagi ngobrol-ngobrol gitu ya, kalau lagi ngobrol-ngobrol teman-teman ketemu, waduh gimana situasi ekonomi? Wah, ekonomi sekarang di mana-mana di dunia lagi lesu. Jangan setuju ya. Apa yang saya lakukan ya setiap kali kalau lagi ngobrol, saya bilang begini, ya keadaan ekonomi boleh naik turun, tetapi berkat Tuhan atas PT-PT kami, katakan seperti itu, tidak pernah berhenti mengalir, tidak pernah berkesudahan. Nah, itu Bapak Ibu yang harus kita perkatakan. Jangan setuju dengan apa kata dunia ya. Jangan setuju. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan. Kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa, kita diberikan posisi ya. Jangan setuju dengan apa yang mereka perkatakan. Kalau Bapak Ibu mungkin sedang menghadapi ya sakit penyakit, jangan setuju juga dengan apa kata sakit penyakitmu ya. Mungkin engkau berpikir seolah-olah bahwa sakit penyakitmu terlalu berat untuk disembuhkan. Jangan setuju dengan perasaanmu, pikiranmu ya, itu pikiran-pikiran dari setan iblis. Kita harus tahu kebenaran firman Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah membayar segala sakit penyakit kita. Kesembuhan adalah milik anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, masih ingat wanita dari apa namanya, schizophrenia ya bahasa Inggrisnya. Saya ingat bahasa Inggrisnya tetapi agak susah di pronounce. Ketika anaknya kerasukan setan, sakit, dan dia berkata kepada Tuhan, sembuhkanlah anakku. Tetapi Tuhan berkata, tidak baik mengambil roti untuk anak dan diberikannya kepada anjing. Masih ingat itu ya. Itu bukan maksud Tuhan untuk merendahkan bangsa yang bukan Yahudi, tetapi itu adalah kebenaran firman Tuhan pada waktu perjanjian lama sebelum Tuhan Yesus datang, yakni bahwa ya Tuhan Yesus waktu itu datang untuk bangsa Yahudi, tetapi kebenarannya setelah kita saat ini perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya Tuhan itu menghendaki seluruh bangsa diselamatkan ya. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tidak baik mengambil roti. Roti itu adalah apa? Kesembuhan itu milik anak-anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu saat ini siapapun engkau, ya jika engkau memutuskan untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka kesembuhan itu adalah hak milikmu. Tuhan Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib. Ya. Jadi berlakukan apa yang menjadi hakmu, apa yang sudah dimenangkan oleh Kristus di atas kayu salib menjadi kemenanganmu juga. Ya, sudah pukul 4.48. Saya akan mengakhiri renungan firman Tuhan sampai di sini. Bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara langsung, boleh klik tombol tamu. Saya akan mendoakan ya, dan tulis di komentar sakitnya apa. Saya akan panggil untuk naik ke atas untuk didoakan. Jikalau kemarin-kemarin Tuhan Yesus sudah menjamah ya, banyak yang sakit yang disembuhkan, nggak ada yang mustahil. Hari ini juga Roh Kudus yang sama akan menjamah Bapak Ibu dan menyembuhkan Bapak Ibu yang sedang sakit. Oke, saya akan tutup dulu ya firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap pribadi yang ada di live room ini, materaikan firman Tuhan di dalam hati dan pikiran setiap kami yang ada di live room ini.
Tolong kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga sungguh segala sesuatu yang baik yang Engkau sudah persiapkan bagi kami, kami boleh menikmatinya. Bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai kepada kekekalan. Saat ini, hamba-Mu berdoa bagi setiap jiwa yang ada di live room ini, jiwa-jiwa yang Engkau sangat kasihi, pribadi-pribadi yang sangat Engkau kasihi, Bapa di surga. Hamba-Mu membawa setiap pribadi ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, mari Engkau jamah mereka yang berbeban berat, ada kelegaan. Mereka yang sedang sakit, Roh Kudus jamah. Jadilah Engkau bebas. Kuasa Tuhan mengalir, Roh Kudus jamah. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah setiap pribadi yang ada di live room ini. Ada kesembuhan, ada pemulihan. Engkau yang sedang merindukan pekerjaan, darah Yesus buka jalan berkat bagi engkau. Ada pekerjaan-pekerjaan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan bagi anak-anaknya. Engkau yang sedang merindukan terobosan, darah Yesus buka jalan berkat bagimu saat ini. Ada terobosan bagi setiap masalahmu, bagi hutang pihutangmu, ada jalan keluar demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Diberkatilah engkau, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati segala usahamu, diberkati masa depanmu, diberkati engkau dengan sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Kasih Tuhan mengalir dengan limpahnya, menjamah setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima dengan iman ya. Oke, sudah pukul 4 lebih 52 menit. Bagi Bapak Ibu yang mau turun duluan silahkan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan, boleh klik tombol tamu, boleh tuliskan di komentar, saya akan undang untuk naik ke atas untuk didoakan. Saya berdoa juga bagi kakak atas nama Hello Seyo ya, yang hendak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari ikuti doa saya ya. Bapa di surga, ampuni segala dosa-dosa saya, Saat ini saya mau bertobat, dari semua dosa-dosa saya, Saya mau menerima Engkau Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah ke dalam hati saya, dan memerintahlah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, mulai hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit dari TikTok, jadi ada jeda, mohon maaf. Oke. Ya, kakak Hello Seyo, Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Kakak boleh mencari gereja yang terdekat ya, di tempat di mana kakak berada. Cari gereja yang baik ya, yang baik, yang
di mana kebenaran firman Tuhan diberitakan, ya, di mana Roh Kudus diterima, ya, karena Roh Kuduslah yang akan menolong setiap kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oke ya, selamat menjadi anak-anak Tuhan ya Kakak Hello. Oke, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang sakit, ya terima kasih Kakak Estina yang sudah sangat setia. Tuhan Yesus memberkati Kakak Estina. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau turun duluan, monggo silahkan. Saya masih akan stay untuk mendoakan Bapak Ibu yang sedang sakit. Saya akan undang untuk naik ke atas untuk didoakan. Bapak Ibu boleh tuliskan di komentar dan boleh klik tombol tamu. Saya